Baik, saya Dinda Aryani dengan NIM 220002086. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 5 yaitu analisis kebutuhan staf, rekrutmen, penempatan dan penilaian kinerja SDM. Manajemen SDM atau sumber daya manusia meliputi analisis kebutuhan staf, rekrutmen, penempatan dan penilaian kinerja. Tujuannya agar tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dari lembaga pendidikan. Penilaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja, serta sebagai dasar promosi, mutasi, dan pelatihan pengembangan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Em, Berdasarkan arti pentingnya sumber daya manusia dalam satu organisasi, maka organisasi baik organisasi profit maupun non-profit orientasi melakukan pengelolaan sumber daya manusia melalui fungsi staffing dalam manajemen. Fungsi staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen terkait perencanaan sumber daya manusia yang fokus pada kebutuhan sumber daya manusia pada setiap lini organisasi dan jenis keahlian yang dibutuhkan. Handoko 2001 menyatakan bahwa analisis kebutuhan staf diawali dengan tindakan penentuan tujuan dan rencana organisasi. Sehingga dalam melakukan analisis kebutuhan staf dilakukan dengan cara yang pertama spesifikasi jabatan, yang kedua merumuskan arah dan tujuan organisasi, yang ketiga menentukan kebutuhan staf keseluruhan, dan yang keempat yaitu memperhatikan jumlah atau kesediaan staf pada saat ini. Yang kedua yaitu rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen sumber daya manusia merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh suatu organisasi setelah melakukan analisis kebutuhan akan staf atau pekerjaan. Rekrutmen ini merupakan proses menemukan calon pekerja yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu organisasi tersebut. Proses rekrutmen pekerjaan yang dilakukan dalam satu organisasi menurut Latif berupa yang pertama mengidentifikasi lowongan kerja yang diperlukan, yang kedua mempersiapkan ringkasan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yang ketiga memiliki sumber daya, yang keempat mengiklankan lowongan secara terbuka atau tertutup, yang kelima yaitu menerima dan mendata lamaran-lamaran yang masuk. Yang ketiga yaitu penempatan sumber daya manusia. Penempatan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia setelah dilakukan rekrutmen dan seleksi. Menurut Handoko, kegiatan orientasi dapat berupa pengenalan dengan karyawan lama, pemberian informasi terkait kondisi kerja, dan jaminan sosial, serta gambaran umum dan sifat organisasi. Serta yang terakhir yaitu penilaian kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah menempatkan calon pekerja dalam pekerjaan yang telah ditentukan organisasi. Penilaian kinerja ini perlu dilakukan dalam satu organisasi dengan alasan yang dikemukakan oleh Schuller dan Jackson, yaitu yang pertama untuk menyelaraskan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang kedua, sarana untuk mengukur kontribusi masing-masing unit kerja. Yang ketiga, menilai tingkat keterampilan pekerja, serta yang keempat itu untuk mendapatkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan terampil. Baik, sekian penjelasan saya mengenai bab 4. Untuk materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik, saya Dinda Aryani dengan NIM 220002086. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu manajemen sarana dan pembiayaan lembaga pendidikan. Manajemen sarana dan pembiayaan penting untuk menunjang proses pembelajaran. Sarana mencakup bangunan, alat belajar, dan fasilitas lainnya. Pembiayaan ini mencakup perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan evaluasi dana pendidikan agar penggunaan dana efisien dan tepat sasaran. Yang pertama yaitu manajemen sarana pendidikan.
Sucipto dan Raffles menjelaskan bahwa manajemen sarana prasarana adalah keseluruhan proses kerjasama dalam pengelolaan fasilitas pendidikan yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan. Manajemen sarana prasarana pendidikan menurut Soeharto bertugas mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya pendidikan. Manajemen sarana prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid yang berada di sekolah. Eh, Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Sarana ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu habis yang tidaknya dipakai, yang kedua bergerak tidaknya saat digunakan, serta yang ketiga yaitu hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sementara prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu komponen manajemen sarana prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yakni merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang pada hakikatnya adalah kelanjutan atau upaya merealisasikan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya itu pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit atau orang yang membutuhkan barang itu. Hmm, Dalam prosesnya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sarana penyampaian, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Selanjutnya yaitu inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat, menyusun daftar inventaris barang milik instansi atau unit kerja secara teratur, secara tertib, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selanjutnya itu pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana. Pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam bantu personal sekolah untuk menjaga dan memanfaatkan sarana prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya itu pelaporan sarana dan prasarana pendidikan. Semua barang inventaris sekolah harus dilaporkan termasuk sarana dan prasarana baru kepada pemerintah yaitu departemennya. eh Selanjutnya, penghapusan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Selama proses inventarisasi, kadang-kadang petugasnya menemukan barang atau perlengkapan sekolah yang rusak berat. Barang itu tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka barang tersebut dapat dihapus atau diperbaiki oleh instansi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan lembaga pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga tersebut. Sumber dana yang diperoleh oleh sekolah berasal dari anggaran rutin, dana penunjang pendidikan, bantuan atau sumbangan dari BP3, subsidi, subsidi biaya operasional sekolah, donatur, badan usaha, serta sumbangan lainnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai bab 6 ini. Untuk bab selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.
Baik, saya Dinda Aryani dengan NIM 220020866. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 yaitu strategi pemimpin dalam mengimplementasikan quality management di perguruan tinggi. Pemimpin di perguruan tinggi perlu menerapkan manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik. Strategi yang digunakan antara lain kepemimpinan visioner, partisipatif, kolaboratif, dan inovatif agar budaya mutu tertanam kuat di perguruan tinggi. Pemimpin harus memiliki strategi yang dapat memperbaiki seluruh sistem dalam setiap kegiatan kerja dalam berbagai aktivitasnya. Strategi merupakan rencana komprehensif yang mengintegrasikan segala sumber atau research dan kemampuan untuk kapabilitas. Rencana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan manajemen strategik merupakan suatu proses yang bersifat terus-menerus, interaktif, guna menjamin kemampuan adaptasi universitas dinamika perubahan yang ada. Ada dua faktor mengenai pentingnya strategi perbaikan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu strategi pembangunan pendidikan cenderung bersifat input oriented. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan cenderung macro oriented yang diatur oleh jajaran rektorat tingkat atas. Di tengah kondisi pendidikan di Indonesia seperti saat ini, setiap perguruan tinggi dengan pioner pemimpinnya dalam hal melaksanakan kepemimpinannya terpacu untuk tidak henti-hentinya melakukan penataan strategi sistem penyelenggaraan pendidikan sehingga menjadi pusat keunggulan dari berbagai hal yang masyarakat butuhkan dengan menekankan pada quality, efisiensi, dan relevan dalam usahanya menjadi universitas yang terus berinovasi dengan implementasi kualitas, mengandalkan keunggulan dan keterdepanan dengan menjalankan tujuannya. Yang kedua yaitu menciptakan confidence untuk stakeholder. Strategi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan menurut Saylis 2006 sebab dapat menciptakan manajemen yang berkualitas terhadap unsur-unsur pendidikan di lembaga atau PT tersebut. Strategi pengembangan ini amatlah penting bagi universitas karena merupakan salah satu dari public and social accountability universitas dalam pembangunan sarana fisik agar memiliki kampus yang representatif dan modern. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai daya dukung pengembangan keilmuan yang dibutuhkan. Membangun kompetitif advance contrast menurut Mani 2007 membangun berbagai pusat di bidang akademik yang unggul mampu membangun brand image di masyarakat. Mengembangkan informasi dan komunikasi teknologi. Pembangunan dan pengembangan ini diperlukan untuk proses belajar mengajar, manajemen dan interaksi antar unit di universitas yang harus diimbangi dengan penyediaan prasarana IT yang memadai. Selanjutnya itu membangun kerjasama dengan institusi lain. Menjalin kerjasama dengan institusi lain merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi telah menghilangkan hambatan dalam berkomunikasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai bab 7 ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk penjelasan bab berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya.